Sesekali laki-laki itu menatap Arini yang begitu serius menyuapinya. Sementara nenek Arini tersenyum melihat dari kejauhan. "Kenapa kamu terus melihatku? Apakah ada yang salah padaku?" kata Arini ketika sadar laki-laki itu terus memandangnya. Laki-laki itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Sepertinya laki-laki itu sedang dalam keadaan kedinginan. Dia terus menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Setelah menyuapi laki-laki itu, Arini meminta laki-laki itu untuk beristirahat. "Sekarang beristirahatlah. Setelah keadaanmu membaik, besok kamu bisa pulang ke rumahmu. Bukannya aku tidak ingin direpotkan olehmu, tetapi aku takut jika..." Arini tidak melanjutkan perkataannya. Setelah itu Arini pergi meninggalkan laki-laki itu menuju ke dapur. Laki-laki itu terus melihat kepergian Arini. Setelah itu, laki-laki itu terus berusaha menghangatkan tubuhnya dengan memeluk erat tubuhnya dengan selimut. Laki-laki tersebut kemudian merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata. Setelah meyakinkan dirinya bahwa semua pintu dan jendela sudah dikunci, Arini melihat neneknya yang sudah tidur dengan lelap. Arini juga melirik laki-laki yang belum diketahui namanya dan berjalan menghampirinya. Arini memandang wajah laki-laki yang sedang tertidur dengan lelap, lalu memperbaiki selimutnya. Kalau diperhatikan, laki-laki ini memang sangat tampan. Tetapi siapa yang tahu isi hatinya? Apakah setampan rupanya? Atau sebaliknya, batin Arini. Arini tersenyum lalu kembali berwajah kesal. "Yang pasti, aku harus lebih berhati-hati, karena jangan sampai di saat aku lengah, dia mengambil kesempatan untuk menyakitiku dan nenek," batin Arini. Setelah itu Arini pergi beristirahat. Keesokan paginya seperti biasa, Arini selalu bangun terlebih dahulu. Arini memeriksa keadaan neneknya dan juga laki-laki itu. Arini terlihat heran melihat tubuh laki-laki itu bergetar. Dengan perlahan, Arini pun memegang wajah laki-laki itu. Ya Tuhan, sepertinya dia demam tinggi. Suhu tubuhnya sangat panas. Tanpa berpikir panjang, Arini segera berlari keluar. Arini memetik daun yang berada tak jauh dari rumahnya dan membawanya segera kembali ke rumah. Arini menumbuk daun itu menjadi sangat halus dan meletakkannya di sebuah mangkuk kecil. Setelah itu Arini berjalan mendekati laki-laki itu dan duduk di hadapannya. Arini terlihat bingung apa yang harus dilakukannya. Haruskah dia membangunkan laki-laki itu atau dia langsung saja membalurkan dedaunan itu pada laki-laki tersebut? Tetapi karena merasa kasihan, Arini tidak ingin membangunkan laki-laki itu. Dia pun membalurkan dedaunan itu pada kening laki-laki tersebut. "Sekarang bagaimana aku akan membalurkan obat ini pada tubuhnya?" batin Arini. Setelah itu dengan perlahan dan sangat hati-hati, Arini mencoba untuk membuka selimut laki-laki itu. Dan usahanya itu pun berhasil.
Arini dapat melepaskan selimut laki-laki itu tanpa membuatnya terbangun. "Oh, untung saja," kata Arini. Namun di saat baru saja Arini akan membalurkan dedaunan itu pada dada laki-laki tersebut, Arini terlihat sangat kaget karena laki-laki itu tiba-tiba terbangun dan melihat Arini. "Sekarang, apa lagi yang akan kamu lakukan padaku? Jangan bilang kamu ingin menciumku lagi, atau melakukan yang lebih daripada itu," kata laki-laki itu membuat Arini marah. "Aku hanya ingin menolongmu. Maksudku, aku sedang memberi obat padamu. Bisakah kamu tidak berpikir dan tidak tentang diriku? Lihatlah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekarang, suhu tubuhmu sangat tinggi," kata Arini kesal. Laki-laki itu hanya terdiam mendengar Arini yang terlihat sangat marah padanya. Arini kemudian melanjutkan perkataannya. "Tetapi kenapa kamu selalu berpikir aku ingin melakukan sesuatu yang tidak padamu? Aneh sekali, laki-laki tidak tahu terima kasih." Setelah itu Arini ingin pergi meninggalkan laki-laki tersebut. Namun dengan cepat, laki-laki itu memegang tangan Arini dan memintanya untuk duduk kembali. "Bisakah kamu kembali duduk? Aku minta padamu untuk tidak terus marah padaku. Jika aku salah, tolong maafkan aku. Karena aku benar-benar tidak tahu kalau kamu ingin mengobatiku. Aku berpikir kamu ingin menciumku lagi, atau melakukan yang lebih daripada itu. Karena buktinya saja, kamu sudah membuka bajuku tanpa sepengetahuanku," kata laki-laki itu. Arini menatap laki-laki itu tajam. Laki-laki itu segera kembali berkata, "Tapi sekarang aku sudah tahu alasanmu. Jadi sekarang bisakah kamu melanjutkan apa yang kamu lakukan? Maksudku, bisakah kamu kembali mengobatiku?" Sementara nenek Arini yang memperhatikan mereka dari tempat tidurnya hanya bisa tersenyum. Arini kemudian kembali duduk dengan wajahnya yang kesal. Arini kembali membalurkan dedaunan pada seluruh tubuh laki-laki tersebut. Sesekali Arini memalingkan wajahnya karena tak ingin melihat tubuh laki-laki itu yang tampak kekar. "Kenapa kamu tidak ingin melihatku? Apakah ada yang salah padaku?" kata laki-laki itu sambil terus memperhatikan Arini. Karena laki-laki itu terus memperhatikannya, wajah Arini tampak memerah. Keesokan harinya laki-laki itu terlihat sehat. "Jadi sekarang kamu sudah sehat. Kalau begitu kamu sudah bisa pergi meninggalkan rumah kami dan kembali pulang ke rumahmu," kata Arini saat berdiri di hadapan laki-laki itu. Laki-laki itu hanya tertunduk. Nenek Arini yang mendengar perkataan Arini berkata, "Arini, kenapa kamu berkata seperti itu, Nak? Biarkan dia beristirahat beberapa hari lagi di rumah kita." Arini kemudian berkata kepada neneknya, "Nenek, laki-laki ini sudah tinggal beberapa hari di rumah kita. Itu pun karena dia sedang sakit, dan kita sudah sangat direpotkan olehnya. Sekarang dia sudah sehat, Nek. Jadi biarkan dia pergi." Laki-laki itu kemudian tersenyum dan berkata kepada Arini,
Tenang saja Arini, aku akan segera meninggalkan rumahmu. Arini kemudian duduk di hadapan laki-laki itu sambil tersenyum. Oh syukurlah, itu adalah kabar yang sangat baik, jawab Arini. Laki-laki itu menatap Arini lembut. Terima kasih banyak Arini, karena kamu sudah menolongku. Tidak hanya itu saja, kamu sudah merawatku di saat aku sedang sakit. Dengan santai Arini berkata, itu bukan apa-apa. Aku ikhlas melakukan itu semua. Lagi pula, sebagai manusia, kita memang harus saling tolong-menolong kan? Oh ya, jadi kapan kamu akan pergi? Laki-laki itu tersenyum tertunduk, lalu kembali menatap Arini. Aku akan pergi sekarang Arini, jawab laki-laki itu. Nenek Arini kemudian berkata, Arini, namun Arini tidak menghiraukan perkataan neneknya. Arini kemudian mengambil pakaian laki-laki yang sudah dicucinya, lalu menyerahkan kepada laki-laki itu sambil berkata, baiklah, sebelum kamu pergi, bisakah kamu melepaskan pakaian ayahku? Melihat sikap Arini, neneknya hanya menggelengkan kepala. Arini, apa yang dia lakukan pada laki-laki itu? Batin nenek Arini. Laki-laki itu kemudian meraih pakaiannya dan berjalan menuju sebuah kamar dan mengganti pakaiannya di kamar itu. Tidak lama kemudian, laki-laki itu kembali keluar menemui Arini. Laki-laki itu terlihat sangat berbeda dengan pakaiannya. Dia terlihat sangat tampan dan gagah.